kampus, selamat datang di talk show Ruang Sehat bersama saya Sabrina Azizah di sini dan bersama saya Safa Aulia. Jadi hari ini kita bakal bahas nih topik yang menarik banget pastinya dan relevan juga buat para mahasiswa, yaitu tentang kesehatan mental di kalangan mahasiswa. Mahasiswa juga sering banget nih dituntut buat berprestasi, aktif di organisasi, sambil tetap menjaga kehidupan sehari-hari. Tapi nggak jarang semua itu juga bikin stres, bahkan bisa nimbul kecemasan dan juga burnout. Betul banget. Nah, buat bahas lebih dalam soal ini, sudah hadir bersama kita narasumber keren yaitu Kak Tegar Romansa. Oke, Kak Tegar ini tuh seorang mahasiswa psikologi dari Universitas Gunadarma. Nah, Kakak, sebelum kita masuk ke topik nih, apa sih yang buat Kakak pengen banget masuk ke jurusan psikologi di Gunadarma? Jadi alasannya ya, jadi saya kan sempat gap year ya. Ya sempat gap year tuh. Jadi kayak di dalam gap year itu tuh, di waktu itu tuh kayak sering dengar cerita teman-teman gitu, cara teman lagi ngadapin masalahnya. Jadi anggaplah ada dua orang nih, ada satu orang yang menghadapi masalahnya tuh dengan cara ini, sedangkan manusia yang satu lagi itu menghadapinya tuh dengan cara yang berbeda. Jadi kayak menurut saya tuh manusia tuh unik gitu, punya cara penyelesaian masalahnya tuh berbeda-beda. Nah, keunikannya gitu. Wah, seneng banget sih bisa dengar alasan dari Kak Tegar langsung. Nah, teman-teman, yuk langsung aja kita mulai ke obrolannya. Oke, pertanyaan pertama nih buat Kak Tegar. Dan mungkin juga banyak nih mahasiswa-mahasiswa atau kalangan muda yang belum benar-benar paham apa itu kesehatan mental sendiri. Oke, sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud dengan kesehatan mental itu sendiri? Khususnya dalam konteks mahasiswa nih, karena kan Kakak mahasiswa psikologi ya, jadi pasti tahu gitu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental tuh adalah suatu kondisi yang baik secara pikiran, emosi, dan tindakan. Jadi kayak apa ya namanya? Kalau kita lagi menghadapi masalah tuh kita bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, gitu. Kita bisa bersosialisasi dengan baik, kayak gitu sih. Oh, baik-baik. Nah, kadang tuh kan mahasiswa tuh selalu pernah ya merasa stres akan dan ngerasa kalau itu tuh hal biasa aja, padahal itu bisa bahaya juga loh teman-teman kalau dibiarkan. Oke, menurut Kak Tegar nih, apa sih penyebab utama mahasiswa yang sering mengalami masalah kesehatan mental? Penyebab utamanya mungkin manusia itu lagi ada konflik kali ya, konflik sosial gitu. Mungkin bisa jadi dia tuh ada konflik di rumah, yang konfliknya tuh dia bawa ke kampus gitu untuk menghadiri kelas. Tapi kayak di kelas juga kan kita harus menyelesaikan tugas, belum lagi kita dikejar sama deadline, kita ngejar IPK gitu. Ini kayak jadi beban pikiran buat kita gitu. Bisa juga overthinking juga. Iya, malah jadi overthinking dan itu tuh nggak baik juga ya guys. Kalau misalkan overthinking lebih baik diobrolin dengan teman-temannya. Nah, selanjutnya nih Kak, aku nanya, gimana sih pengaruh lingkungan sekitar terhadap kondisi mental seseorang, kayak pengaruh lingkungan teman atau nggak keluarga, gimana sih pengaruhnya? Pengaruhnya tuh lingkungan itu bakal ngaruh banget ya, karena kayak lingkungan itu bisa membentuk karakter kita gitu. Jadi kalau maaf mungkin bahasa kasarnya tuh lingkungan kotor juga kita bisa jadi kotor karena lingkungannya kayak gitu. Terus bisa juga kebalikannya, kalau lingkungan bersih kita juga bisa jadi bersih juga gitu. Jadi Sangat berpengaruh, ya, iya sangat berpengaruh. Nah, kalau gitu nih, kira-kira ada nggak sih Kak tanda-tanda awal dari seseorang mulai mengalami masalah kesehatan mental? Ada tanda awalnya tuh mungkin emosinya tuh nggak stabil kali ya, karena kayak dia suka marah-marah sendiri gitu, marah-marah tanpa alasan yang jelas. Iya, suka bawahnya, suka sedih, menarik diri dari sosial, suka pengen menyendiri gitu loh. Kayak mood swing gitu ya? Iya, swing. Dan ada lagi nih pertanyaan,
kira-kira ada nggak sih Kak penyebab media sosial yang bikin stres terhadap mahasiswa? Penyebab ya, penyebab media sosial tuh mungkin kita ada sih, kayak kita tuh terlalu ngelan kalimat yang ada di sosial media gitu. Jadi mungkin kita nih foto gitu terus diupload di sosial media terus ada komentar negatif gitu, Komen gitu. komen kayak gitu, terus kita kayak malah ngelan langsung si komennya gitu, nggak kita cerna dulu gitu loh. Langsung dimasukin ke hati ya. Ya kayak gitu tuh, kalau orang itu kayak nggak penting juga buat kita gitu. Kadang ada yang nggak kenal gitu ya Iya kan. gitu. Kira-kira ada langkah sederhana nggak sih Pak yang bisa dilakuin mahasiswa nih buat ngejaga atau memulihkan kesehatan mental mereka? Buat menjaga ya, kalau untuk menjaga kesehatan mentalnya tuh mungkin kayak misalkan kita udah mulai ngerasa gimana ya, banyak pikiran gitu, ini kita tuh cari ruang atau tempat gitu yang bisa ngedengerin keluh kesah kita gitu, kita cari jalan keluar itu bareng-bareng gitu. Ke orang-orang terpercaya tapi ya kayak keluarga atau tempat ya, Atau juga mencari kegiatan yang lebih positif juga ya. ya bisa itu ya hobi gitu, Iya, kita betul. bisa ngelakuin hobi. Nah, kakak tahu nggak sih kampus itu tuh menyediakan dukungan kesehatan mental terhadap mahasiswa? Oh iya tahu. Oh, gitu. Ya jadi ada sebagian dosen tuh yang membuka konseling gitu loh. Oh, gitu. Iya, jadi misalkan mahasiswa nih yang emang hidupnya tuh lagi berat banget gitu kan, lagi ada masalah, itu tuh ada dosen yang membuka konseling, jadi kitanya tuh bisa cerita ke dosen kayak itu. Enak sih kalau kayak gitu ya. Nah, itu tips yang sangat berguna banget ya, sobat-sobat. Semoga teman-teman mahasiswa juga bisa buat menjalankannya ya. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin ada pesan singkat gak sih dari Kak Tegar buat mahasiswa yang sedang berjuang mengusahakan awalnya? Misalnya tuh semangat terus ya buat juangin kesehatan mentalnya. Terima kasih telah bertahan. Keren gitu, pokoknya jaga warisan terus ya. Nah, kesimpulannya itu mahasiswa harus tetap jaga kesehatan mentalnya. Nah, karena kesehatan mental itu hal yang sangat penting loh guys bagi mahasiswa. Terutama nih, biasanya kan mahasiswa banyak tekanan, tugas, atau ekspektasi dari sosial. Dan itu tuh bisa berdampak emosional sama psikologisnya. Nah, seperti tadi yang kakak Tegar bilang, poin utamanya itu jadi kenali atau akui diri sendiri. Terus jaga keseimbangan antara kuliah sama kehidupan pribadi. Terus juga hindari nih ngebanding-bandingin diri. Terus juga cari bantuan. Dan juga ciptakan lingkungan kampus yang peduli terhadap kesehatan mental. Saya Safa, Saya Sabrina. kami pamit undur diri. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan mental.